Cerita dimulai dari seorang murid SMA yang bernama Pago memulai live streamingnya di YouTube untuk merayakan 700.000 subscriber. Live streamingnya kali ini ditemani oleh teman sekelasnya seorang beauty YouTuber bernama Rumi. Mereka telah menyiapkan model yang sudah Rumi rias dan inilah modelnya Yu Hobin, MC di cerita ini. Kameramennya Pago bernama Woo Ji Hyo yang dipanggil Jikse. Pago memberitahu subscribernya kalau salah satu yang beruntung akan dia kasih komputer model terbaru, padahal sebenarnya tidak, dan Hobin mengetahuinya. Pago menyuruh Hobin sapa penonton dan tersenyum. Hobin yang tidak bisa menolak terpaksa mengikutinya. Hobin mencuci make up-nya di toilet, tapi sulit dibersihkan. Hobin pun jadi kesal dibuatnya, dan kesal hidupnya begini. Seorang Pago yang bodoh saja memiliki 700.000 subscriber dan mampu menghasilkan puluhan ribu yen. Rumi YouTuber pemula yang baru memiliki 5.000 subscriber bisa mengandalkan tampangnya. Semua orang memiliki kelebihannya masing-masing, sementara dirinya tidak punya apa-apa. Baru saja selesai cuci muka dan masuk ke kelas, dia langsung kena tendang dan diajar sama Jikse. Meskipun dia anggota geng Pago, tapi dia lemah dan Hobin tahu hal itu. Hobin menatapnya dengan tajam, hal itu pun langsung membuatnya keringat dingin dan mengadu ke Pago. Rumi teriak kalau dia mendapat 30.000 yen dari collab tadi. Jadi dia berterima kasih ke Pago. Jisai jadi pengen jadi YouTuber juga. Hobin pun memiliki pemikiran yang sama. Jisai menanyakan syarat jadi YouTuber ke Pago. Dari penjelasan Pago, anak di bawah umur butuh rekening dan buku tabungan orang tua untuk dapat uang. Jisai sudah pernah ketahuan menghabiskan duit orang tuanya tanpa izin, jadi dia tidak bisa lagi memakai rekening orang tuanya. Tapi dia menemukan ide, yaitu memakai rekening orang tua Hobin yang sakit. Jisai sampai berkata kasar dengan mengatakan, "Ibumu masih hidup kan?" Hobin sebenarnya marah, tapi dia tidak berdaya untuk melawan. Dia hanya bisa meminta maaf dalam hati pada ibunya. Sedangkan Pago tertawa mendengar itu. Pulang sekolah, Hobin mengunjungi ibunya di rumah sakit. Ibunya mengatakan dia sudah boleh pulang. Hobin tahu ibunya berbohong karena aslinya kondisi ibunya semakin parah. Namun Hobin tetap tersenyum pada ibunya. Hobin meminta tidak usah khawatir pada rumah, fokus saja pada kesembuhan. Ibunya melihat wajah Hobin yang lebam. Dia menanyakan apakah Hobin habis berkelahi. Hobin pun memilih berbohong, tidak ingin membuat ibunya khawatir. Habis itu, dia membayar tagihan ibunya sebesar 30.000 yen. Bagi Hobin, itu uang yang besar. 30.000 yen setara dengan upah kerja part-time-nya dalam seminggu. Sepulang sekolah, Hobin bekerja tiap hari. Seharinya dia dapat 5.000 yen, tapi teman sekelasnya malah mudah mendapat 30.000 yen hanya beberapa menit saja. Hobin pun merasa dunia ini tidak adil. Tapi Hobin memiliki harapan, yaitu cewek pujaan hatinya, Choi Bomi. Ngomong sama Bomi saja sudah membuat Hobin senang. Bomi sendiri adalah idol di restoran ini. Tiba-tiba Pago datang sambil melakukan live streaming. Hobin pun langsung bersembunyi. Kedatangan Pago untuk menemui Dewi restoran ini yang lagi viral di internet. Pago seenaknya membuat tantangan buat Bomi, di mana Bomi disuruh membuat burger sesuai dengan poster yang dia perlihatkan. Jika Bomi gagal melakukannya dalam 30 detik, Bomi harus kasih tahu nomornya. Bomi tampak terkejut dan merasa risih. Hobin sendiri merasa mustahil membuatnya dalam 30 detik. Soalnya bahan-bahannya saja ada 10 jenis lebih. Tapi demi melindungi Bomi, Hobin bergegas membuatnya dan selesai sebelum 30 detik. Setelah itu, Hobin meminta pergi karena mengganggu pelanggan lain. Setelah itu Hobin pergi ke belakang. Hobin melakukan hal tadi seperti memberikan nyawanya sendiri karena dia yakin besok Pago pasti akan menghajarnya. Hobin sedikit menyesali yang dia lakukan, apalagi Bomi tidak ada memintanya. Namun Hobin tidak tahu kalau Bomi tidak tertarik padanya. Malamnya, Jisai live streaming game FPS di rumah Hobin. Memakai rekening orang tua Hobin,
Dia mendapat tantangan dari viewernya, jika membunuh 30 orang akan mendapat 30.000 yen. Sementara itu, Hobin disuruh buat mie. Hobin hanya bisa meminta maaf lagi dalam hatinya ke ibunya karena telah memakai rekening ibunya. Hobin yang jengkel pada Jise meludahi mie-nya. Ketika Hobin mengantarkan mie-nya ke Jise, dia tidak sengaja menginjak kabel dan colokannya terputus hingga dia jatuh. Di saat yang bersamaan dengan itu, Jise tinggal satu orang lagi mau dia bunuh. Tapi monitornya keburu mati. Jise yang kesal menginjak-injak Hobin. Hobin sudah meminta maaf, tapi Jise tetap menginjak Hobin sambil menyuruh ganti rugi, mencaci Hobin orang miskin, sampai mengatakan Hobin miskin karena ibu Hobin kena kanker. Mendengar itu, Hobin marah. Dia yang tadinya tidak mau melawan, sekarang melawan balik. Ini pertama kalinya Hobin memukul orang. Dia merasa ternyata berkelahi ternyata tidak sesusah yang dia bayangkan. Mereka berkelahi seperti cewek, saling tarik rambut. Setelah itu Hobin menggunakan kimchi, sedangkan Jise panci. Malamnya, Hobin bersender di dinding rumahnya sampai jam 12 dini hari. Barulah dia memulai merasakan sakit pada tubuhnya. Dia melihat rumahnya berantakan, yang berarti akan menghabiskan uang lagi. Hobin merasa betapa sengsaranya hidupnya. Berpikir kenapa hanya dia yang selalu memikirkan uang. Dia pun sampai berandai kalau saja dia terakhir kaya. Merasa kesal dengan itu, dia memilih tidur. Sebelum tidur, dia mematikan stop kontak untuk menghemat listrik. Pagi hari dia dibangunkan oleh telepon. Yang nelpon itu Jise sambil mencari-cari rumah Hobin. Dia marah-marah dan menangis menyuruh hapus videonya di live streaming YouTube kemarin. Hobin melihat kecolokan listrik, barulah dia sadar kalau colokan yang tercabut hanya ke monitor saja, sedangkan ke kamera dan yang lain masih menyala sampai dia matikan saat mau tidur. Jadi, saat mereka berkelahi terekam oleh kamera, dan ketika Hobin mematikan stop kontak, tanpa sengaja, dia juga mematikan komputer yang mana jika komputer mati di tengah live streaming, videonya akan terunggah otomatis. Alhasil, video perkelahian konyol mereka terupload ke YouTube. Jise sendiri tidak bisa langsung menghapusnya karena channel itu milik Hobin. Hobin merasa tidak mungkin. Dia mencoba mengecek dan ternyata benar apa kata Jise. Hanya semalam saja videonya viral di YouTube di seluruh dunia dan sudah tersebar ke sosmed lain. Komentarnya pun sudah lebih dari 10.000. Hobin balik bersender lagi. Merasa dia yang seorang korban bully biasa sekarang menjadi korban bully internasional. Ketika Hobin mau menghapus videonya, dia tercengang membaca komentar para viewernya yang intinya setiap view di YouTube akan menghasilkan uang. Katanya 0,1 yen per tayangan, yang berarti jika dikalikan dengan jumlah view-nya yang mencapai 10 juta lebih, Hobin akan bisa mendapatkan 1 juta yen. Video mereka sudah tersebar ke teman sekelas mereka. Teman sekelas mereka pada mentertawainya. Jise datang, melihat tatapan merendahkan teman sekelasnya, yang berarti mereka sudah tahu. Karena itu, Jise merasa usahanya selama ini menjadi orangnya Pago untuk terkenal akan sia-sia dan akan menjadi bahan ejekan. Jise tidak ingin posisinya rusak, maka dari itu, dia harus membuli orang cupu di kelas. Dia melihat ada satu wibu tingkat akut, dia pun langsung beraksi. Ketika Jise mau minta tolong sama Pago, Pago malah tertawa. Di saat itu, Jise menyadari begitu dia menjadi bahan ejekan, maka sayap-sayapnya sudah patah. Sementara itu, Hobin merasa mudah membayar biaya rumah sakit ibunya yang sampai 120.000 yen. Keluar dari rumah sakit dengan wajah senang melihat jumlah view-nya yang akan bisa diuangkan, tiba-tiba Jise datang dengan sebuah tinju. Jise menangis, sementara Hobin senang mendapatkan uang, dirinya malah menjadi bahan ejekan. Dia pun meminta separuh uang Hobin karena merasa turut adil dalam video. Hobin tidak terima, dia menendang buah kehidupan milik Jise. Setelah itu mereka berkelahi lagi. Hobin merasa tidak takut lagi pada Jise. Rupanya, perkelahian mereka diam-diam direkam oleh Jise dengan sudut pandang yang pas. Jise mengungkapkan ini kemampuan merekam rahasianya.
Hobin tidak ingin videonya diupload. Jise sudah berencana begitu. Menurutnya, jika dia upload bakal dibilang rekayasa sama orang-orang. Inti Jise menemui Hobin adalah mengajak bekerja sama. Jise mengimingi dengan uang. Jise tahu Hobin belum menarik uangnya, maka dari itu Jise menawarkan akan membantu melewati proses verifikasi alumni dan segala hal tentang pembuatan video. Hobin langsung terbayang akan uang banyak. Di sisi Jise rupanya dia mau memanfaatkan Hobin yang dia anggap bodoh untuk menaikkan pamornya lagi. Ketika Hobin menanyakan pembagian uangnya, Jise mengatakan karena dia yang mengurus semuanya, jadi dia 90% dan Hobin 10% saja. Jelas Hobin tidak menerimanya. Hobin pun pergi meninggalkan Jise. Jise merasa gawat kalau sampai Hobin tidak mau. Dia kali ini menawarkan dirinya 40%, Hobin 60%. Hobin tetap tidak mau, sampai akhirnya Jise terpaksa bagi 10% banding 90%. Tentunya ini sudah dinanti-nanti oleh Hobin. Jise kesal, padahal tadinya mau membodohi Hobin, tapi malah terjebak oleh Hobin sendiri. Esoknya di sekolah, Pago memanfaatkan Hobin dan Jise yang lagi viral untuk live-nya. Hobin dan Jise sadar dimanfaatkan, tapi karena takut, mereka tidak bisa menolak. Namun Hobin dan Jise sudah menyiapkan skenario. Ketika Pago seperti biasa memberitahu penontonnya akan mendapat komputer bagi yang beruntung asal menekan like dan subscribe, di saat itulah Hobin membulatkan tekad dan memulai aksinya. Hobin sampai buka bajunya, melihat lebam di tubuhnya yang dia bilang ulah Pago. Meski takut, Hobin memberanikan dirinya. Dia tidak peduli bonyok berkali-kali, asal mendapatkan uang. Lagian, dia juga sering dipukuli sama Pago. Keributan yang diciptakan Hobin membuat murid kelas lain pada melihatnya, termasuk cewek yang bernama Geol ini. Awalnya, dia tidak tertarik, tapi jadi tertarik melihat suatu hal. Sementara itu, Pago malah tersenyum. Rupanya live-nya sudah berakhir karena baterainya habis. Dia pun langsung mengajar Hobin. Ternyata ini juga sudah direncanakan. Jise diam-diam merekam sejak tadi. Live-nya dia kasih nama YouTuber terkenal Pago aslinya berandalan. Sekarang sudah 3,3 ribu orang yang menonton dan terus bertambah. Awalnya mereka merencanakan Hobin hanya pasrah terus dipukuli. Namun Hobin berpikiran lain. Dia beranggap jika ingin mendapatkan lebih banyak uang harus butuh video viral yang mana itu adalah pria cupu yang bangkit melawan pembulinya. Hobin memasang kuda-kuda mau berkelahi. Pago yang melihat itu tambah dibuat marah. Melihat itu, meskipun tadi sudah membulatkan tekad, Hobin pun kembali ketakutan. Hobin berharap ada yang mau melerai, tapi orang-orang hanya menonton saja. Hobin tambah dibuat gemetar ketakutan melihat tubuh Pago yang kekar, tinggi, ditambah bertato, sedangkan dirinya kurus kecil. Hobin niatnya mau meminta maaf saja. Tiba-tiba Pago mentertawai ibu Hobin yang kena kanker. Hobin teringat Pago yang selama ini menjelekkan ibunya. Hobin tidak tahan lagi, dia menganggap ini awal perjuangannya. Namun tackle yang dia lakukan tidak bisa membuat Pago bergerak sedikit pun. Hal ini dikarenakan perbedaan kelas berat yang besar. Viewernya pun pada tertawa melihat ini. Pago jadi enang, dia mengangkat Hobin dengan mudah, dilanjutkan membanting Hobin. Di saat Hobin sudah terbaring menganggap ini sudah berakhir, Pago masih belum puas. Dia pun melepas pukulan lagi, tapi terhenti karena seseorang yang baru terbangun menyuruh tenang sedikit. Pago marah diganggu begini, tapi dia langsung ciut setelah melihat orangnya. Orang ini digadang-gadang sebagai anak ajaib baru dunia MMA, namanya Kim Bong-song. Disuruh tutup mulut sama Monsung, Pago menurut seperti orang cupu. Setelah itu, Monsung balik tidur lagi, menyuruh jangan bangunkan dirinya. Meski Hobin kalah, namun di sisi viewernya dia mendapat dukungan.
Pak Go di rumahnya menghidupkan HP-nya, mendapat banyak chat dari teman-temannya yang mengabarkan apa yang terjadi. Setelah Pak Go lihat itu, dia pun terkejut. Sementara itu, Hobin malah merasa keren sekarang. Hal itu karena dia yang sering dibully bisa membuat pembulinya viral di mana-mana atas sifat aslinya yang tersebar. Meski Pak Go sudah melakukan video minta maaf, namun karena kelalaiannya itu menjadi tambah parah. Dia mencaci netizen yang gampang dibodohi, padahal live streamingnya belum dimatikan. Selain kebohongannya tentang bagi-bagi hadiah, kebohongannya yang mengenai hal lain satu persatu terungkap oleh netizen. Subscribernya telah menurun drastis. Di jalan pun sekarang dia diabaikan. Berbeda dengan kejatuhannya, channel Hobin malah terangkat. Hobin memberi nama channelnya How to Fake, subscriber 15.000 lebih dengan 2 video. Dari penjelasan JC sebelumnya, ada masalah yang akan kita hadapi yaitu durasi video. YouTube menghitung uang berdasarkan jumlah ikan, bukan tayangan. Video durasi panjang akan mendapat uang lebih banyak karena banyak terdapat iklan. Masalah yang ditekankan JC adalah Hobin hanya sanggup berkelahi sampai 1 menit. JC menyuruh Hobin minimal bertahan selama 3 menit agar bisa dapat uang. Jika tidak bisa, maka karir YouTube Hobin akan berakhir. Memikirkan bertahan selama 3 menit, Hobin mencoba mencari cara bertarung di YouTube dengan berbagai kata kunci. Tapi semuanya sulit buat ditiru. Sampai akhirnya, Hobin mau mengetikkan berkelahi otodidak, tapi dia tipu dan terpencet enter. Namun begitu, ada satu channel hasil dari tipu itu. Channelnya tidak ada pengikut, tapi videonya banyak. Hobin mencoba membuka salah satunya. Pertama, saya menjelaskan pola pikir untuk berkelahi. Nomor 1, jangan terbawa emosi. Lalu mengajarkan teknik pertama, yaitu cara agar tidak sakit kena pukul. Setelah menonton videonya, Hobin pun merasa ini hanya video hoax demi memancing penonton. Besoknya, Hobin memutuskan berhenti di tempat kerja part-time-nya. Dia beranggap terus bekerja di sini tidak akan cukup untuk membayar tagihan rumah sakit ibunya. Kabar Hobin berhenti bekerja membuat Bomi terkejut. Pemilik tempat ini mengajak Hobin yang berhenti karena menjadi YouTuber. Bomi datang mengatakan itu keren. Bomi berterima kasih atas bantuan Hobin sebelumnya. Bomi sampai mengajak tukeran kontak. Besoknya di kelas, Hobin senang bisa chattingan sama Bomi. JC menemuinya, memberitahu Hobin orang awam pertama yang mendapat 100.000 subscriber hanya dengan 2 video. Tapi tujuan JC mendatangi Hobin untuk menanyakan apakah Hobin sudah menemukan cara kuat berkelahi selama 3 menit. Hobin sebenarnya sudah menonton video si ayam, tapi karena merasa itu bohongan, jadi dia mengatakan belum. Tiba-tiba, Rumi mengajak collab beralasan viewernya memintanya. Rumi sampai menggoda Hobin, mengelus-elus kuping Hobin, membuat tampang sang ne Hobin terlihat. Tidak disangka, Pak Go datang dengan wajah yang sangat marah. Baginya, Hobin yang menghancurkan channelnya. Melihat Pak Go yang emosi membuat Hobin teringat perkataan si ayam, kalau lawan yang paling mudah adalah lawan yang sudah emosi. Karena kalau sudah emosi, tidak dapat mengendalikan diri. Seperti kata si ayam, Pak Go yang emosi tidak bisa mengendalikan pukulannya. Pukulan yang melenceng itu dikira Pak Go dihindari Hobin, padahal Hobin hanya sedikit bergerak. Pak Go melepas pukulan lagi, kali ini lurus ke arah wajah Hobin. Hobin yang jadi percaya pada si ayam ingin menggunakan cara tidak sakit kena pukul. Tapi pukulan Pak Go terhenti. Hal itu karena JC sudah bersiap dengan kamera di belakang Hobin dan mengancam akan menyebarkan videonya. Pak Go pun berhenti. Tapi dia mengingatkan kalau dia akan balas dendam. Pulang sekolah, Hobin menunggu JC untuk membicarakan konten selanjutnya. Selagi menunggu, dia chat sama Bumi dulu. Bumi sampai bilang ingin teleponan sama Hobin. Datang satu berandalan bersama ceweknya, mengaku penggemar Hobin. Tapi berandalan itu membawa Hobin ke tempat sepi dan memalak Hobin. Tapi Hobin tidak punya apa-apa. JC datang, laganya mau menolong Hobin saja. Tapi karena Hobin tidak punya barang berharga, jadi si berandalan mengambil HP Hobin saja. Hobin merasa terpuruk. Soalnya di HP itu menyimpan hal yang lebih berharga dari nyawanya, yaitu kontak Bomi. Hobin pun mengajak JC menelpon polisi.
JC melihat live streaming yang dari tadi dia jalankan. Ternyata semua ini rencana JC. Sekarang banyak viewer Hobin yang mendukung Hobin untuk merebut HP-nya kembali. Ditambah JC membisikkan ini kesempatan untuk mendapatkan uang. Pergilah Hobin dan JC ke tempat berandalan yang lagi karaoke. Hobin meminta kembalikan HP-nya. Sesuai instruksi si ayam, Hobin mengamati tangan dominansi berandalan. Karena dia memegang mic dengan tangan kanan, jadi Hobin beranggap tangan dominannya adalah tangan kanan. Maka dari itu, Hobin berdiri di sisi kirinya. Supaya berandalannya amatiran mengenai bela diri, akan menggerakkan bahu kanannya dengan lebar. Jadi Hobin bisa bereaksi pada waktu itu. Di saat itulah, Hobin menggunakan teknik tidak sakit menerima pukulan. Teknik ini dilakukan Hobin dengan cara menerima pukulan di dahi dengan bergerak masuk duluan seperti posisi menyundul di laju pukulan sebelum pukulan itu menjadi kuat. Hobin pun merasakan pukulannya tidak sakit sama sekali. Di sisi si berandalan, heran pukulannya diterima begitu saja. Begitu juga dengan JC yang heran Hobin ngapain. Si berandalan mengayunkan pukulannya lagi. Hobin merasa terlambat menggunakan teknik tadi. Hobin pun memutuskan menggunakan weaving. Meski Hobin bergerak sedikit, tapi dia bisa menghindarinya karena seorang amatiran sulit memukul orang yang bergerak. Weaving sendiri adalah teknik boxing atau tinju yang menggerakkan bagian atas tubuh untuk menghindari pukulan. Mengandalkan tinju seorang amatiran yang mengincar kepala, Hobin bisa menghindari setiap pukulannya, seperti mahir menggunakan weaving. Padahal sebenarnya Hobin melakukan gerakan untuk mendarahkan pukulan ke dahinya. Karena itu terjadilah hal ini. Dan meski kenapun, Hobin tidak merasakan sakit. Meski bisa menghindari dan terkena pun tidak terlalu sakit, tapi Hobin tidak punya teknik lain dikarenakan sebelumnya dia tidak mempercayai si ayam. Jadi dia terpaksa hanya melakukan hal ini saja. Di sisi JC, dia merasa ini gawat. Jika videonya terlalu panjang, bisa mengakibatkan penonton bosan. Ada satu viewernya yang ketikannya seperti bapak-bapak. Dia yakin Hobin akan memenangkan pertarungan ini. Orang ini juga yang memberikan informasi mengenai Monsong. Semua orang pada tidak percaya Hobin akan menang. Dilihat dari manapun, Hobin hanya melakukan itu-itu saja. Orang itu menyuruh lihat tangan si berandalan. Rupanya tangan si berandalan udah pada memerah dan membengkak. Tidak bisa digunakan lagi. Akibat terus meninju dahi yang keras sewaktu adrenalin tinggi. Bahkan meninju samsak yang lunak saja tangan bisa membengkak. Apalagi yang keras. Karena itu, saat adrenalinnya turun, dia mulai merasakan sakit yang amat parah. Di sisi Hobin, dahinya juga membengkak. Dengan ini, Hobin memenangkan pertarungan. Meski wajahnya dibuat lebam, dia senang mendapatkan kembali HP-nya. Ingin chattingan sama Bumi lagi. Seminggu setelah videonya diupload, How to Fake sudah memiliki 4 video dengan total view 25 juta. Akhirnya mereka menarik uang dari YouTube untuk pertama kali. Jumlahnya 2 juta yen. Sebenarnya bisa mendapat lebih banyak uang dari AdSense, tapi masih menunggu persetujuan pihak YouTube. Jadi mereka hanya mendapat 0,1 yen per view. JC memberitahukan hal yang ditakuti YouTuber, yaitu video yang terkena dolar kuning. Itu semacam sensor YouTube pada video yang kasar dan lain-lain. Jika terkena dolar kuning, videonya akan kena demonetisasi. Di luar mereka melihat Rumi yang sedang live streaming. JC tahu kalau Hobin terlihat, maka viewer Hobin akan diambil Rumi. Rumi tidak seperti sengaja menumpahkan saus di dadanya. Ketika Rumi mau melihatnya lewat kaca, dia pun melihat Hobin sumber viewer. JC pun langsung membawa Hobin keluar. Mereka berlari sampai di depan toko pakaian bermerek. Hobin tampak tertarik pada pakaian display. Hobin mengira harganya palingan cuma 30-40 ribu yen, tapi ternyata 140 ribu yen. Harga ini tentunya sangat mahal bagi Hobin. Dengan harga segitu, dia akan bisa membeli 100 pakaian serupa dari Allshop. Hobin jadi yakin tidak akan ada yang membeli pakaian seharga segitu. Tiba-tiba JC langsung membelinya, cash pula. Hobin pun terkejut, karena 140 ribu adalah gaji JC yang diambil dari YouTube. Ternyata JC adalah orang kaya, barang harga segini hanya basic baginya.
Hobin yang awalnya tidak mau membelinya akhirnya membeli juga setelah mendapat pesan dari Bomi. Hobin menunggu di tempat yang ditentukan. Hobin terlihat gugup, soalnya di sana dipenuhi pasangan. Untuk menghilangkan gugupnya, dia melakukan live streaming. Beberapa orang di sana mengenal Hobin. Mereka berguncing kalau Hobin adalah orang yang mencari masalah demi uang dan menjual teman sekelas. Hobin langsung murung mendengarnya. Para viewer Hobin pun menyemangatinya. Ada satu cewek yang berlari ke arah Hobin. Cewek itu mengajak foto, memberitahu dia fans berat dari lama. Rupanya yang didatangi si cewek adalah seorang YouTuber di belakang Hobin yang bernama Jiwoo, memiliki 170.000 subscriber. Jiwoo pun pada dikelilingi cewek-cewek. Lalu Jiwoo melihat seorang cewek cantik. Dia langsung ke tempatnya meminta waktu sebentar. Tidak disangka pakaian mereka kapal pula. Bomi meminta maaf telah terlambat. Hobin langsung terpana melihat Bomi. Sedikit menceritakan mengenai Hobin. Hobin selalu iri pada anak-anak populer, sedangkan dia pendek, pengecut, tak bisa olahraga, nilai rata-rata, tak kaya, dan selalu merasa malu pada diri sendiri. Di sekolah sama dengan di masyarakat di mana yang lemah harus tunduk pada yang takut, tidak terkecuali Pak Go yang tunduk pada Monsong. Hobin kagum pada Monsong, tapi sekarang tidak merasa seperti itu lagi karena saat ini dia bersama Bomi. Asal bersama Bomi, Hobin tidak peduli tentang populer dan tidak masalah jika lemah. Dia berharap dia bisa menghentikan waktu saat ini. Di suatu ketika tangan mereka bersentuhan. Hobin langsung berimajinasi pulang dari kerja yang disambut Bomi sebagai istrinya, bahkan sampai memiliki 2 anak. Bomi tampak murung melihat Hobin yang melamun. Dia mengira Hobin bosan. Di sisi Hobin yang memperhatikan Bomi malah mengira Bomi yang bosan bersamanya. Ada pasangan yang menggunjingi mereka, mengatakan Bomi pasti malu bersama cowok pendek dan biasa-biasa saja. Hobin mendengar pembicaraan mereka. Hobin pun jadi kepikiran pasti Bomi malu. Maka dari itu, supaya tidak terlihat kapalan dengan Bomi, Hobin membuka bajunya. Hal itu malah membuat Bomi tambah sedih. Bomi memesan parfait strawberry yang lagi populer. Bomi melontarkan banyak pertanyaan pada Hobin, tapi jawaban Hobin selalu pendek tampak tidak bersemangat. Bomi tampak semakin sedih. Dia tidak tahan lagi, mengajak pulang saja. Bomi mengatakan dia mengajak Hobin karena mengira Hobin bakal senang. Hobin memang menarik saat chatting, tapi saat bertemu malah jarang bicara. Sambil berjalan keluar, Bomi meminta maaf telah memaksa Hobin datang. Hobin pun membuka suara, mengatakan yang sebenarnya bahwa dia mengira Bomi bakal malu sama pria seperti dirinya. Dengan wajah malu-malu, Hobin memberitahu ini pertama kalinya dia berduaan dan bicara dengan seorang gadis. Ini pertama kalinya datang ke kafe yang populer, jadi dirinya tidak tahu harus bersikap seperti apa. Hobin pun mengatakan hobinya yang ditanyakan Bomi sebelumnya, yaitu nonton YouTube di rumah tapi malu mengakuinya. Dan memberitahu pertanyaan lain seperti tidak punya teman yang membuatnya menetap di rumah akhir pekan. Sampai ke mengatakan dia ingin makan parfait tapi gugup melihat wajah Bomi. Habisnya tidak bisa fokus makan melihat wajah secantik Bomi. Hobin mengeluarkan keringat yang banyak. Itu karena sinar matahari. Dia memilih duduk di sana agar Bomi tidak kepanasan. Hobin pun meminta maaf telah bersikap seenaknya. Akhirnya mereka meneruskan jalan berdua. Di tengah jalan, Bomi ditelepon sama teman SD-nya. Temannya itu ada di dekat sini. Kata Bomi temannya itu bilang satu sekolah sama Hobin. Dia Kim Monsong. Hobin menjadi murung. Bomi tampak excited bertanya apakah kalian akrab. Hobin berbohong mengatakan kami teman baik. Karena Hobin tidak ingin Bomi tahu kalau dirinya kelompok pecundang. Monsong datang. Hobin jadi menyesali kata-katanya tadi. Melihat Monsong dan Bomi yang terlihat cocok, Hobin langsung minder. Bomi bertanya ke Monsong apakah dekat sama Hobin. Monsong heran mendengar akrab. Hobin dihadapkan dengan situasi yang sulit. Sebenarnya para pecundang memiliki aturan tak tertulis di mana mereka tidak boleh mengaku akrab dengan siapapun. Tapi dia malah merusak aturan itu demi Bomi. Hobin sudah pasrah dia akan dihukum. Monsong kayaknya menyadari situasi Hobin.
Habis itu mereka berjalan bertiga. Hobin merasa minder bersama mereka, jadi dia menghentikan jalannya. Dia izin pergi dengan alasan kuku kakinya yang tertanam ke dalam terasa sakit. Berjalannya pun sampai akting sakit pula. Hobin yang pergi itu membuat Bumi merasa sedih. Ternyata JC dari tadi merekam Hobin. Viewer Hobin pada tertawa melihat tingkah Hobin. JC marah sama Hobin yang lari dari mereka, padahal sudah terlihat akrab. Hobin pun balik marah. Hobin memberitahu berada di antara mereka hanya membuatnya jadi kuku kaki yang kotor. JC bicara seolah berpaham, memberitahukan jatuh cinta itu sama seperti pertarungan. Situasi ini adalah turnamen di mana para rival memperebutkan satu wanita. Kalau menyerah, permainan akan berakhir. JC mengingatkan kalau Bomi lah yang mengajak Hobin kencan. Bomi yang membelikan Hobin kopi. Dan Bomi sampai sedih saat Hobin pergi. Untuk itu JC mengatakan Hobin sudah dekat dengan kemenangan dibandingkan rival Hobin yang lain. Dan menyuruh ungkapkan perasaan Hobin ke Bomi. Merasa yakin dengan perkataan JC, Hobin memutuskan ke tempat Bomi lagi. Semua hal tadi dilakukan JC tidak demi membantu Hobin, tapi demi YouTube. Dia niatnya membuat judul, Aku menyatakan cinta pada seorang teman dan ditolak olehnya. Namun di jalan dia mengikuti Hobin, dia dihadang sama seseorang. Singkat cerita, Hobin sampai di tempat Bomi dan Monsong mengatakan kuku kakinya sudah baik-baik saja. Tidak lama setelah itu, Monsong izin pergi latihan. Minggu depan dia ada pertandingan. Mengetahui Monsong dan Bomi yang ternyata tidak berkencan, Hobin jadi menyalahkan dirinya yang lari begitu saja tanpa tahu apa-apa. Setelah Hobin mengucapkan sampai nanti, Monsong mengatakan ke Hobin kalau Hobin petarung yang hebat. Monsong memberitahu dia melihat channel YouTube Hobin. Monsong menanyakan apakah Hobin sengaja tidak melakukan gerakan selanjutnya setelah teknik itu. Hobin pun terkejut mendengarnya. Hobin jadi merasa Monsong juga tahu mengenai video si ayam. Setelah itu, Hobin dan Bomi duduk di suatu tempat. Bomi menanyakan Hobin kembali pasti ingin mengatakan sesuatu. Hobin terlihat sangat gugup. Dia malu untuk mengungkapkannya, jadi dia salah tingkah. Hobin memberanikan diri menanyakan tipe yang disukai Bomi itu seperti apa. Bomi mengatakan tipe yang jujur. Mendengar itu, menambah semangat Hobin untuk menyatakan perasaannya sekarang. Ketika mau menyatakan itu, dia menyadari ada JC. Tidak disangka wajah JC sudah dipenuhi lebam. Belum sempat dia menyuruh Hobin lari, dia sudah ditendang lagi. Yang melakukan itu adalah Pago yang membuat dua temannya. Dia kesini untuk balas dendam seperti yang dia bilang sebelumnya. Hobin tidak ingin Bomi kenapa-napa, jadi menyuruh pergi duluan. Tentunya Pago tidak membiarkannya. Dia memegang baju Bomi. Dia juga kesal sama Bomi yang dia anggap waktu itu tidak tertarik pada laki-laki. Tapi sekarang jalan bersama Hobin. Dia pun mengatakan Bomi wanita jalan. Hobin marah mendengarnya, tapi dia langsung ingat perkataan si ayam untuk tidak terpancing emosi. Hobin mengendalikan emosinya, bersikap tenang, mencoba memancing emosi Pago dengan mengatakan apakah Pago ingin jadi pecundang lagi. Pago terpancing emosi, dia langsung melayangkan pukulan ke Hobin. Hobin bersiap dengan cara tidak sakit kena pukulan, namun rupanya Pago sudah menyadari dari melihat live streaming Hobin, jadi dia bisa mengcounternya dengan uppercut. Ini sesuai dengan perkataan si ayam, hanya orang bodoh yang menggunakan teknik yang sama terus cuma karena pernah berhasil sekali. Teknik tidak sakit kena pukul itu bisa di-counter dengan uppercut. Hobin langsung dibuat oyong, dia tidak tahu harus ngapain sekarang. Dia pun menyesal tidak menonton video si ayam selanjutnya. Karena berpikir ada pergerakan selanjutnya seperti yang Monsong bilang. Bomi mau membantu Hobin, tapi dia dipegang sama dua teman Pago. Sedikit cerita mengenai Hobin, dia tinggal di rumah yang ada di bawah bayang-bayang gedung tinggi. Dia berpikir, karena itulah dia selalu hidup dalam bayang-bayang dan dibully. Kemudian dia mendapat kesempatan sekali seumur hidup menjadi YouTuber. Dia belajar bertarung dari channel rahasia di YouTube. Dia mendapat uang menggunakan teknik itu, dan itu membuatnya senang. Hobin sebenarnya berat menunjukkan wajahnya di depan umum, tapi dia tidak peduli selama mendapatkan uang. Dengan uang, kekhawatiran Hobin terpecahkan dan mengira telah menjadi seperti anak SMA biasa lainnya.
Hobin jadi terbawa suasana dan berhenti belajar dan tak sepenuhnya niat bertarung. Dan sekarang Hobin menerima bayaran atas kelalaiannya itu. Dia kembali menjadi pecundang lagi. Hujan pun turun. Di waktu itu dia terkapar di jalan. Tapi Pago belum merasa cukup meskipun wajah Hobin sudah lebam dan tidak kuat berdiri. Hobin selalu mengira lebih baik jika dipukul daripada menahannya, karena menganggap lukanya pasti akan sembuh dan rasa sakitnya pasti memudar seiring berjalannya waktu. Tapi kali ini Hobin merasa berbeda, soalnya dia memperlihatkan dirinya yang memalukan pada Bomi. Meski begitu, Hobin tetap mementingkan Bomi. Dia ingin Bomi pulang dan selamat. Hobin pun meminta biarkan Bomi pulang pada Pago. Pago tidak peduli, dia kembali melanjutkan memukul Hobin. Bomi terus memberontak, meminta berhenti dan mau menolong Hobin, tapi dia ditahan sama dua teman Pago. Hingga Pago mengatakan Hobin pasti tahu harus melakukan apa jika melakukan kesalahan. Hobin berlutut, menundukkan kepalanya meminta maaf. Hobin sekarang merasa hina telah bersujud di hadapan gadis yang dia cintai. Meski begitu, Pago menganggap minta maaf tadi tidak tulus, jadi dia menyuruh Hobin melepaskan pakaian sambil meminta maaf. Ternyata JC dipaksa untuk mengambil video live streaming. Dia hanya bisa meminta maaf pada Hobin sambil menangis. Pago mengatakan dia akan memaafkan Hobin jika melakukan hal yang dia suruh barusan. Bomi pun menampar pipi Pago. Melihat itu, Hobin merasa sangat menyedihkan. Gadis yang dia cintai lebih berani dari dirinya. Pago kesal memegang kerah baju Bomi, menyuruh kamera arahkan ke tempatnya. Hobin akhirnya memilih untuk membuka pakaiannya satu demi satu. Dia tahu kalau dia sudah gagal sebagai pria, tapi hanya ini yang bisa dia lakukan untuk melindungi gadis yang dia cintai. Pago tahu penonton live streaming ini sangat banyak, maka dari itu dia menyuruh bagikan subscriber Hobin padanya, dan Hobin pensiun saja dari YouTube. Hobin melakukan perlawanan terakhir, yaitu dengan membuka celana dalamnya sambil mengucapkan dalam hati, "Selamat tinggal Bomi." Pago yang tidak mau ini terjadi, karena jika Hobin terlihat telanjang di live YouTube-nya, akunnya bisa kena ban permanen. Beruntung, Munsung datang, mengangkat celana Hobin ke atas, dan Hobinnya juga ikut terbawa ke atas. Munsung menyuruh Hobin untuk tidak melepaskannya. Munsung bisa kesini karena melihat live-nya Pago. Hanya seorang diri, dia menjatuhkan mereka bertiga sekaligus. Munsung menanyakan apakah Bomi baik-baik saja. Bomi mengatakan dia baik-baik saja, lalu menunjuk ke Hobin. Hobin merasa begitu sangat menyedihkan. Munsung mengerti situasi ini. Jika Bomi lebih lama melihat Hobin begitu, Hobin akan semakin merasa hina. Untuk itu, dia mengajak Bomi lebih baik tinggalkan Hobin sendirian. Bomi pun tidak punya pilihan lain, tapi dia tetap merasa khawatir pada Hobin. Hal yang sama dengan Geol yang melihat dari tadi. Hobin dulunya sangat aktif, bahkan setelah ayahnya meninggalkan rumah. Tapi di suatu ketika, dia dihajar oleh Pago. Pago melakukannya untuk senang-senang saja, tidak ada alasan khusus menghajar Hobin. Sejak saat itu, Hobin benci sekolah karena dia jadi bahan bully. Dia menjadi takut bertatapan dengan orang lain, karena itu dia selalu menuduh bahkan saat jalan. Ngomong sama orang pun dia jadi mulai susah, karena rasa takutnya yang sudah mencapai puncak. Bagi Hobin, hidupnya sekarang sudah berakhir. Di hadapan Hobin yang tertunduk menangis, JC hanya bisa meminta maaf. Setelah kejadian itu, Pago terang-terangan menjadi YouTuber berandalan. Viewernya pun tidak peduli lagi. Malahan mereka senang melihat Pago begini. Tidak hadirnya Hobin ke sekolah sudah beberapa hari membuat JC yang dijadikan bahan bulian Pago. Bomi juga sudah mencoba menghubungi Hobin beberapa kali, tapi tidak diangkat. Bomi pun merasa sangat khawatir pada Hobin. Di rumahnya Hobin, rupanya dia sudah bangkit. Selama tidak kelihatan, dia berlatih cara bertarung melalui video si ayam. Hobin yang mau berubah didasari oleh kemarahan pada dirinya sendiri. Dia berusaha keras untuk mengubah dirinya sendiri. Selain itu, teknik yang diajarkan si ayam selanjutnya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Sudah sebulan semenjak itu, subscriber Rumi telah mencapai 100.000. JC menawarkan diri menjadi produser Rumi.
Rumi mengatakan bukankah JC berteman dengan Hobin. JC mengatakan dia tidak ada berteman dengan Hobin, dia cuma bekerja sama saja. JC dipukuli sama Pago. Pago mengatakan JC tidak punya harga diri. Setelah mengkhianatinya, sekarang mau mengkhianati Hobin pula. Pago sampai bilang penjilat seperti JC jauh lebih menjijikkan daripada Hobin. Teman sekelasnya pada memandang rendah JC. JC menyadari dia memang menjijikan karena demi bertahan hidup dia menjilat siapapun. Dia merasa cuma ini satu-satunya cara agar dia bisa bertahan hidup. Soalnya dia tidak bisa bertarung dan nilai juga tidak bagus. Bahkan tidak punya teman satupun yang bisa membantunya. Pago yang melihatkan sifat aslinya pada viewernya membuatnya tambah populer. Subscribernya naik sampai 900.000. Sementara subscriber How to Fake terus menurun sampai di angka 90.000. Tapi masih ada orang yang menunggu Hobin kembali. Pago memikirkan ide untuk mencapai 1 juta sub. Dia menemukannya. Dia menyuruh JC bawa Hobin ke sekolah besok. Pago memberikan tawaran. Jika JC sampai membawa Hobin dan subscribernya mencapai 1 juta, akan dia jadikan JC sebagai kameramennya lagi. Pulang sekolah karena tidak tahu pasti rumah Hobin di mana, JC mengunjungi ibu Hobin untuk menanyakan di mana Hobin sekarang. JC menambahkan ingin membawa Hobin ke sekolah. Mendengar itu, ibu Hobin berpikir Hobin tidak masuk sekolah. Jadi dia pun menuliskan alamat rumahnya untuk JC. Keesokan harinya, dia tidak jadi bawa Hobin, yang mengakibatkan dia dihajar sama Pago. JC beralasan kalau dia sudah ke rumah Hobin, tapi Hobin tidak mau keluar. Pago menganggap itu hanyalah alasan, jadi dia memukul JC lagi. Pago menyuruh kirimkan pesan video ke Hobin. Kalau Hobin datang, dia akan melepaskan JC. Di luar dugaan, JC mengatakan hal sebaliknya. Sudah jelas itu membuat Pago marah. Dia memukul tepat di tengah wajah JC. JC yang tidak mau mengorbankan Hobin lagi karena kejadian saat dia menemui ibu Hobin. Di saat itu, setelah JC mengatakan dia teman Hobin, ibu Hobin tampak senang. Dia mengira JC adalah teman baru yang dimaksud Hobin. Dia memberitahu Hobin selalu menceritakan teman barunya dengan senang. Katanya dia mendapat teman pertamanya di kelas dan bilang sekolah sekarang terasa lebih menyenangkan berkat teman barunya. Karena itu, dia rela dipukul sebagai ganti tidak mengkhianati Hobin lagi. Pago di dalam live streamingnya mengatakan ke Hobin apakah Hobin akan meninggalkan teman Hobin begitu saja. JC tetap meminta Hobin untuk tidak datang, tetaplah di rumah. Rupanya Hobin datang. Dia melemparkan HP-nya ke JC yang sedang memulai live streaming, menyuruh JC rekam. Kata-kata yang diucapkan Hobin dari awal kedatangannya, ternyata dia menghafalnya. Dia tulis di telapak tangannya. Hobin yakin Pago bakal memukulnya. Hobin melakukan weaving. Pago pun tertawa. Dia pede teknik yang sama tidak akan mampan padanya. Maka dari itu dia melayangkan uppercut. 1 bulan yang lalu, Hobin menonton video si ayam yang mengatakan hanya orang bodoh yang menggunakan teknik yang sama berkali-kali karena pernah mempan sekali. Hobin menyadari orang bodoh itu dirinya. Cuma karena satu hal yang dia pelajari bisa mempan sekali, dia menjadi percaya diri yang akhirnya dipermalukan di hadapan Bobby. Hobin berpikir, apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Apakah lebih baik tidak menemui Bobby? Dan bagaimana dengan YouTube-nya? Apakah dirinya masih bisa menunjukkan wajah ke viewernya setelah dihajar habis-habisan? Dan bagaimana juga dengan biaya pengobatan ibunya? Hobin merasa putus asa. Karena dirinya selemah ini. Kenapa dirinya selalu menyedihkan begini? Hobin tiba-tiba teringat kalau dia memiliki keajaibannya sendiri, yaitu video si ayam. Cara bertarung kedua yang diajarkan si ayam adalah cara melawan dan mengalahkan orang biasa. Ini adalah start sebenarnya dari belajar cara bertarung. Tapi untuk mempelajari tekniknya harus fokus selama 1 bulan. Pertama, si ayam menjelaskan 3 esensi pertarungan. Pertama, tubuh. Beban tubuh adalah faktor penting saat bertarung. Makan protein tinggi untuk meningkatkan massa otot. Hobin awalnya muntah-muntah memakan makanan yang disarankan si ayam.
merasa lebih baik mati saja. Sebenarnya bisa membeli protein, tapi Hobin tidak mau menyia-nyiakan uang. Yang kedua adalah tekad. Tanpa tekad tidak akan bisa membangun tubuh. Atas tekad itu, Hobin memaksakan membakarnya dan berlatih membentuk massa otot dari angkat beban. Yang ketiga, stamina. Si ayah menyuruh Hobin pergi ke kolam berenang untuk berenang, karena berenang adalah olahraga paling efektif untuk membangun stamina. Ayah mengajarkan teknik khusus berenang, yaitu berenang dengan kepalaan tangan untuk mendorong metabolisme tubuh seefisien mungkin. Karena tidak mau pergi ke kolam berenang yang dipenuhi orang ekstrovert, jadi Hobin memilih berenang di pemandian indoor. Tentunya tak akan ada perubahan dramatis dari tubuh atau stamina hanya dalam waktu 1 bulan. Ayah menceritakan, ada seorang reporter yang bertanya pada Mike Tyson kalau anak kecil yang lemah yang dibully, bela diri mana yang harus dipakai. Mike Tyson menjawab bukan boxing, tapi one skill. Sekarang ayah akan mengajarkan one skill yang dipilih oleh seorang champion itu. Pertama, harus dalam posisi seperti ini. Ini terlihat seperti kuda-kuda seorang boxer. Lalu letakkan satu kaki di tanah, putar, taruh seluruh beban di kaki itu. Angkat kaki satunya lagi, lemaskan kekuatannya, dan putar tubuh seolah berbalik ke belakang. Sekarang, sewaktu Pago melepaskan uppercut ke Hobin, Hobin duluan bergerak menggunakan teknik yang diajarkan si ayam. Low kick itu terasa menyakitkan buat Pago. Low kick ini sudah dilatih Hobin sebanyak 10.000 kali dalam sebulan menggunakan alat seadanya. Hobin menganggap usahanya tidak sia-sia. Meski tegaknya tidak lurus, Pago malah tertawa. Dia mengatakan low kick bukan seperti itu. Low kick itu incarannya paha. Viewer Hobin pada jadi mentertawai Hobin. Mereka pada menganggap tidak akan bisa belajar bela diri sendirian. Si bapak-bapak viewernya Hobin justru mengatakan itu tepat sasaran. Begitupun Munsung yang mengetahui teknik Hobin. Teknik Hobin itu adalah low kick yang ditingkatkan sampai maksimal. Nama tekniknya adalah calf kick. Bahkan petarung pro saja bisa oyong dalam satu ronde kalau kena. Menurut si bapak-bapak, calf kick berbeda dengan low kick kuno yang efeknya bertambah sering waktu. Calf kick sendiri bisa memberikan efek dalam waktu singkat. Efeknya sangat luar biasa meski dipakai seorang amatiran sekalipun. Makanya Pago langsung merasakan sakitnya. Inilah maksud perkataan Munsung mengenai pergerakan selanjutnya. Skill kombinasi dengan cara tidak sakit kena pukul. Pago bersiap melepas pukulan lagi. Hobin menggunakan saran dari si ayam yaitu lari. Karena itu kunci jika melawan musuh yang tinggi di pertarungan sebenarnya yang tidak ada wasit. Selagi lari, Hobin menunggu kesempatan. Saat bisa menjaga jarak, barulah Hobin beraksi lagi. Munsung merasa ada yang janggal. Kenapa Hobin tidak langsung ke teknik selanjutnya? Munsung berpikir apa jangan-jangan Hobin akan melakukan itu. Di sisi penonton, merasa Hobin hanya bisa calf kick saja. Hobin melepas calf kick lagi, namun kini Pago bisa mengkonternya dengan mengangkat kakinya. Pago menyadari Hobin hanya bisa menendang saja dan berlatih cuma itu dalam waktu 1 bulan. Orang-orang yang menonton jadi merasa itu benar juga. Setiap calf kick dari Hobin bisa dikonter sama Pago. Namun ini sudah dipikirkan oleh Hobin. Satu calf kick kerasnya kali ini berhasil masuk. Kali ini Pago sangat terpaku pada calf kick Hobin. Hobin pun langsung mengambil kesempatan itu. Memakai teknik tinju yang dia latih dari berenang selama ini. Dua teman Pago ingin membantu Pago. Jise pun turun tangan. Jise mengancam akan mengutuk mereka jika sampai menyentuh sahabatnya. Mereka pada terlihat ketakutan. Jise mengira ini karena dirinya, jadi dia berlagak sok. Namun sebenarnya itu karena Munsung yang berdiri di belakang mereka. Munsung memuji Hobin sangat keren. Sejak hari itu Pago tidak datang ke sekolah. Hobin mengerti, Pago begini bukan karena takut padanya, tapi karena Pago takut dirinya sendiri jatuh ke kasta bawah. Subscribernya Pago mulai beralih ke How to Fake. Subscribernya Hobin sekarang menjadi 150.000 dan dia mendapat silver play button. Untuk itu dia berterima kasih ke para viewernya. Hobin membeli baju baru buat ibunya. Harganya mencapai 180.000 yen.
Namun Hobin berbohong mengatakan dia memilih murah di Allshop. Ibunya memberitahu kalau teman sekelas Hobin yang Hobin sering ceritakan datang tempo hari. Hobin ternyata menganggap teman barunya itu Monsong. Jisoo pun yang di luar kamar mendengarnya. Namun sebenarnya Hobin juga menganggap Jisoo sebagai temannya, meskipun dia sampah namun dia baik. Setelah itu mereka mengadakan pertemuan. Jisoo menyarankan cari editor untuk mengembangkan channel, karena Jisoo sendiri tidak mahir dalam mengedit, hanya mencontoh saja. Mereka mencari editor lewat live mereka, menyuruh jika ada yang berminat tulis pengalaman di kolom komentar. Namun yang nulis pada nggak waras. Sampai si bapak-bapak yang selalu memberi penjelasan di videonya si Hobin, dia memberitahu kalau dia bisa. Jisoo meragukan karena gaya bicaranya kayak bapak-bapak pemarah. Namun Hobin mengajak temui saja dia dulu mumpung dia mengajukan diri. Esok harinya, mereka mau mewawancarai si bapak-bapak itu. Hobin baru merasakan ada masalah, soalnya foto kontak orang itu sangat jadul sekali. Tapi karena sudah janji wawancara, Hobin tidak punya pilihan. Dan orang itu katanya akan datang ke sini untuk wawancaranya. Orang itu pun muncul. Rupanya yang dikira bapak-bapak itu seorang gadis imut. Hobin dan Jisoo pun dibuat tercengang seakan tidak percaya. Gaeul adalah murid di sini juga, anak kelas 1 yang terkenal imut. Namun di kelasnya sendiri katanya dia tidak populer. Meskipun imut, gaya bicaranya seperti bapak-bapak. Dia besar di luar negeri, jadi dia belajar bahasa Korea lewat grup yang isinya bapak-bapak jadul. Jisoo langsung mentertawainya, tapi hal yang dilakukan Gaeul langsung membuatnya terpesona. Sekarang, dia yang terlena dalam imajinasinya, di mana saat pulang kerja disambut oleh Gaeul sebagai istrinya. Gaeul memperlihatkan hasil editannya pada Hobin. Dia membuat opening untuk merayakan 150.000 subscriber. Selagi Hobin melihatnya, Jisoo terus memperhatikan Gaeul. Bahkan tangan Gaeul yang kecil sangat imut baginya. Tanpa pikir panjang, dia mengajak Hobin terima langsung. Hobin tidak mau, dia ingin mencek lebih jauh hasil editannya. Hasil editan Gaeul terlihat sangat bagus. Dia juga mengedit komentar-komentar viewers yang lucu. Tapi ada satu kesulitan bagi Gaeul, yaitu mengedit bagian jembut Hobin yang terlihat banyak. Tentu itu membuat Hobin malu. Daripada dibuat tambah malu, dia langsung meluluskan Gaeul. Tapi ada pertanyaan Hobin pada Gaeul. Dengan kemampuan mengedit yang luar biasa, Gaeul akan bisa diterima di tempat lain. Tapi kenapa memilih bekerja dengannya? Gaeul sebenarnya tertarik pada Hobin karena tekad dan keberanian Hobin. Akhirnya, mereka mendapat editor. Mereka memposting di YouTube mereka. Foto Gaeul mereka kasih sensor. Bomi melihat YouTube Hobin. Dia terlihat sedih karena Hobin tidak menghubunginya juga, padahal sudah main YouTube lagi. Di jalan pulang, Bomi melihat ada kerumunan di depan game center. Di dalam ternyata ada yang habis berkelahi. Satu orang menumbangkan beberapa orang. Orang ini bernama Sung Tae-hoon. Pemimpin dari orang-orang itu mendatanginya, menendang permainan di dekat Tae-hoon. Jisoo menceritakan mengenai Tae-hoon, bersekolah di SMA Gangbo. Dulunya dia seorang fighter di New Max MMA League, tapi dikeluarkan karena membuat masalah. Rumornya tentangnya sangat buruk. Semua orang di SMA Gangbo kabarnya pernah dipukulinya. Dia belajar bela diri sejak kecil. Bela diri yang dia gunakan adalah taekwondo. Jisoo mentertawai orang-orang yang dihajar sama pengguna taekwondo. Masyarakat umum menganggap taekwondo lemah karena cuma fokus pada gerakan kaki saja. Jika kakinya dikunci, maka pengguna taekwondo akan habis. Karena itu Jisoo pun pede dia bisa jadi puncak SMA Gangbo. Gaeul memberitahukan taekwondo tak berguna di dalam pertarungan langsung. Itu hanya pendapat orang awam. Gaya taekwondo yang tidak cocok buat pertarungan adalah taekwondo olahraga. Tapi taekwondo untuk bertempur benar-benar berbeda. Taekwondo bertempur adalah bela diri dengan tujuan mengalahkan lawan.
Ada sebuah eksperimen mengumpulkan beberapa ahli bela diri, mengukur kekuatan dan kecepatan tendangan mereka. Pertama, Muay Thai, kecepatan 209 km per jam, kekuatan 653 kg. Kedua, Capoeira, kecepatan 160 km per jam, kekuatan 816 kg. Dan Taekwondo, kecepatan 219 kg, kekuatan 1043 kg. Barulah Jigsaw terkejut dengan Taekwondo. Hobin mengerti Taekwondo itu hebat, yang membuat Hobin heran kenapa menceritakan ini padanya. Ternyata Jigsaw menunjukkannya karena Taihun lawan selanjutnya. Ada teknik Taekwondo yang diakui Mike Tyson. Teknik itu bernama back kick atau Dwi Chagi. Setelah Hobin melihat pertandingan Taihun, Hobin langsung merasa tidak akan menang sebab Taihun bukan preman biasa, dia seorang atlet pro. Cerita mengenai iblis SMA Gangbo, Sung Taihun. Dia adalah psikopat yang ditakuti seluruh sekolah. Dulunya dia terkenal sebagai atlet pro Taekwondo, tapi entah kenapa dia berhenti. Dia selalu bisa mendapat apa yang dia inginkan. Dia menyuruh teman sekelasnya yang memakai sneaker langka untuk tukar dengannya. Ketika orang itu takut-takutan untuk mengatakan tidak, Taihun menambah rasa takutnya dengan menendang orang di sebelahnya. Karena kelakuan inilah dia disebut iblis. Orang itu pun langsung melepas sepatunya ngasih ke Taihun. Yang diinginkan Taihun sebenarnya bukanlah sepatu itu, tapi melihat ekspresi putus asa dan tidak berdayanya seseorang melihat temannya dipukuli di depan matanya, layaknya seorang sandera. Melihat informasi mengenai Taihun lebih jauh, membuat Hobin tambah tidak ingin melawannya. Taihun terlihat lebih sadis daripada Pago. Sementara itu, Taihun dalam perjalanan pulang, dihadang sama abang-abangan orang yang dia hajar di game center yang bernama Takao. Baru saja Takao bicara untuk menakuti Taihun, Taihun langsung menendang teman di sebelahnya. Melihat hanya Taekwondo, Takao menganggap remeh Taihun, padahal orang yang mengadu padanya sudah memperingatinya, tapi Takao tidak peduli. Baginya, Taekwondo hanyalah olahraga. Jika tertangkap, maka sudah berakhir. Dia pun bergerak. Takao berakhir dijadikan samsa oleh Taihun dan tidak berkutik sama sekali. Takao akhirnya memilih mengaku salah. Taihun menanyakan apakah ada 100 yen. Takao mengatakan akan memberikan 100 yen. Tapi Taihun tidak menanyakan ke Takao, melainkan ke orang yang mengadu ini. Dia yang ketakutan langsung pingin ngasih sambil meminta maaf, tapi dia sudah masuk dalam sifat iblis Taihun. Taihun lalu menanyakan apakah punya 10.000 yen. Dia yang putus asa langsung mau memberikannya sambil memohon ampun lagi. Dia pun menangis sambil meminta maaf. Taihun melanjutkan menghajar Takao lagi. Jigsaw memvideokan dari jauh diam-diam. Jigsaw sampai merasa Taihun lebih gila dari rumornya. Setelah itu Jigsaw menemui Hobin. Dia mengatakan beruntung tidak ketahuan. Namun rupanya dia sudah ketahuan. Taihun sekarang sudah berada di depan mereka. Taihun menanyakan kenapa merekamnya. Jigsaw langsung mengatakan karena gerakan Taekwondo Taihun keren. Geol datang sambil marah-marah pada orang yang mengganggu seniornya. Tapi setelah melihat itu Taihun, dia langsung ciut. Akhirnya, Geol juga kena. Dengan suara yang lunak, dia mengatakan akan mengadu ke papanya jika dipukul. Taihun rupanya mengetahui mereka ini dari How to Fake dan tahu mencarinya untuk bertarung dengannya. Kelakuan iblisnya muncul lagi. Dia meminta berikan channel YouTube ke Hobin. Hobin yang tidak menjawab, Taihun pun langsung menendang Jigsaw. Lalu meminta lagi channel How to Fake. YouTube, ore ni kure. 100 yen aru. Hobin yang juga tidak menjawab membuat Taihun menghajar Jigsaw lagi. Taihun menjambar rambut Jigsaw menyuruh lagi berikan YouTube. Tidak, kami sudah bersusah payah membangunnya, jawab Jigsaw.
Jawaban itu dianggap Hobin salah. Hobin mencoba mengajak bicara dengan baik-baik. Namun kaki Taehun sudah berada di depannya, menyuruh lagi berikan YouTube. Aura Taehun terasa mencengkam. Hobin sadar kalau dia tidak akan bisa melukai Taehun. Yang ada dia pasti diajar. Tapi Hobin tetap mencoba melawan. Hasilnya dia kalah. Dan karena tidak ingin diajar, ditambah sudah tahu sifat Taehun, Hobin pun memutuskan memberikan YouTube-nya. Gil dan Jigsaw marah pada Hobin. Hobin mengatakan kalau dia berikan YouTube-nya, dia dan temannya tidak akan diajar lagi. Bagi Hobin, sifat iblis Taehun tidak akan bekerja pada orang yang tidak tahu malu dan kebal rasa pasrah. Singkat cerita, Jigsaw dibawa ke rumah sakit, ada tulangnya yang patah akibat tendangan Taehun. Hobin tahu Jigsaw marah, tapi Hobin beralasan kalau itu satu-satunya pilihan di hadapan orang psikopat. Jigsaw tidak menerimanya, baginya lebih baik diajar habis-habisan, asal tidak menyerahkan akun YouTube. Jigsaw menceritakan dia merasa kagum dengan Hobin yang berhasil mengalahkan Pak Go, di mana orang yang lemah bisa menciptakan keajaiban. Untuk itu dia mencoba memberanikan diri kepada Taehun, tapi Hobin malah menyerah begitu saja. Jigsaw pun jadi menanyakan, apakah Hobin tidak punya harga diri? ないよ。プライドで飯が食えるのか。プライドを守るためにあんな化け物と喧嘩しろって。Hobin keluar kamar, tapi dia tetap meminta maaf pada Jigsaw. Di pintu berpapasan dengan Geol yang mau menjenguk. Akan tetapi Jigsaw meminta waktu untuk sendiri, beralasan ingin istirahat. Namun sebenarnya dia kesal pada dirinya sendiri, melihat sisi lemahnya di hadapan gadis yang dia cintai. Hobin rupanya belum pergi. Dia mendengar semuanya. Ini sama seperti yang dialami Hobin sebelumnya. Sisi pecundangnya dilihat oleh Bomi. Berpindah ke game center. Taehun saat ini tengah bermain game versus battle dan dia selalu menang menggunakan karakter taekwondo. Dua orang yang bermain dengannya takut buat bersuara. Ketika hendak pergi, Hobin datang menggantikan mereka. Hobin menang dan itu perfect pula. Taehun pun dibuat tercengang. Hobin memulai pembicaraan dengan mencoba memancing emosi, mengatakan ini tidak seberapa. Hobin sebenarnya takut, dia hanya memberanikan diri saja. Hobin mengatakan dia kesini untuk memberikan channel YouTube-nya, tapi bukan sekarang. Hobin memberikan syarat, kalahkan dulu dirinya sebulan lagi. Hobin sampai menambahkan akan memberikan temannya juga. Hobin tersenyum, dia memancing lagi, kali ini bilang apakah Taehun takut kalah kalau dirinya punya waktu sebulan untuk bersiap-siap. Merasa diremehkan itu dia marah, dia akhirnya setuju. Hobin kembali ke rumah sakit, menceritakan semuanya pada Geol dan Jigsaw, serta dia yang pada akhirnya membayar semua perbaikan mesin game. Jigsaw menanyakan kenapa Hobin melakukannya, bukankah sebelumnya bilang tidak mau melawan Taehun karena takut terluka. Hobin tidak mau bilang kalau ini karena Jigsaw. Hobin izin pergi setelah itu. Dimulailah latihan dari melihat video si ayam lagi. Sekarang masuk cara bertarung pelajaran ketiga. Pertama disuruh mencari terminal listrik yang tidak digunakan. Nama teknik yang akan dipelajari adalah cara mengalahkan pengguna taekwondo dalam pertarungan sebagai orang biasa. Namun si ayam setelah itu mengatakan itu tidak mungkin bisa. Karena tidak mungkin orang biasa bisa mengalahkan seorang pro, jadi menyerah saja. Selain itu, bagi orang biasa yang menerima tendangan belakang akan mengakibatkan kematian. Hobin pun jadi percaya itu mustahil. Di saat Hobin memikirkan apakah ada cara lain mengalahkan taekwondo atau tidak channelnya akan diambil. Si ayam lanjut bicara, mengatakan di luar ring berbeda. Dia mengingatkan kalau dia mengajarkan cara bertarung, bukan cara melakukan bela diri.
Saya masuk ke intinya, memberitahu cara mengalahkan taekwondo dengan footwork yang bagus dan tendangan yang kuat sangat simpel, yaitu dengan cara buat mereka tidak bisa menggunakan kakinya dengan kendalikan lingkungan. Contohnya, memanfaatkan tempat sempit dan permukaan yang tak rata atau licin. Hobin memikirkan tempat itu. Dia melihat ke kalender sebulan lagi dan menemukan itu saat hari hujan di tempat gang sempit. Setelah menentukan lokasinya, Hobin mulai berlatih. Untuk awalan disuruh ulas semua pergerakan yang telah dipelajari dan 3 esensi dasar pertarungan. Namun dengan semua syarat itu, si ayam mengatakan tetap tidak akan bisa mengalahkan Pro. Kesempatan menang hanya 5% saja. Tapi si ayam ada teknik yang bisa meningkatkan kemenangan sampai 40%. Dan teknik itu adalah tackle. Tackle sejatinya adalah teknik yang paling dibenci seniman bela diri yang menggunakan tendangan. Hobin melakukan latihan yang disuruh di pemandian air dingin untuk melatih otot, jantung, paru-paru, dan stamina. Si ayam juga menyuruh latihan core muscle karena tackle bergantung pada core muscle. Gale dan Jigsaw mengunjungi Hobin, tapi Hobin tidak terlihat. Jigsaw mendengar ada bunyi dari lemari dan dia pun membukanya. Nanda? Latihan gantungan ini untuk melatih otot inti. Kedatangan Gale dan Jigsaw untuk membuat live streaming. Jigsaw tidak bisa begitu saja membiarkan channel kosong sebelum melawan Taihun, karena itu akan berdampak buat channel yang bisa jadi sepi. Gale lalu melihat semacam plastik sampah yang dililit kabel. Kembali ke si ayam, dia memberitahukan cara meningkatkan kemungkinan menang dari 40% ke 50%, yaitu melatih otot perut. Dan alat ini digunakan untuk berlatih. Melihatnya, Jigsaw mengatakan itu tidak akan membantu mengalahkan Taihun. Para viewer pun juga pesimis. Gale angkat bicara, kata-katanya sama dengan si ayam mengenai back kick taekwondo yang berbahaya meski hanya terserempet. Jadi harus melatih tubuh seperti Hobin ini agar bisa menahannya. Gale tidak bisa menahan diri, dia tahu cara yang lebih efektif. Jigsaw yang melihat ini malah jadi iri pada Hobin. Tibalah hari Hobin akan melawan Taihun. Banyak orang yang membicarakan hal ini. Meski Hobin sudah berlatih seperti yang diperintahkan, tapi Hobin masih tidak yakin bisa menang soalnya lawannya seorang pro. Meski begitu, dia meyakinkan dirinya untuk bisa. Dia sudah menentukan lokasi pertarungannya di gang sempit dekat rumahnya di hari hujan sesuai ramalan cuaca. Namun, alam tidak berpihak padanya. Ramalan cuaca meleset. Yang tadinya mendung, tiba-tiba saja cerah. Hobin teringat kata si ayam jika tidak bisa menyegel kaki pengguna taekwondo. Mustahil bagi orang biasa menang. Hobin jadi berpikir, dia akan dipermalukan seperti sebelumnya. Hobin pun memutuskan untuk lari. Oi, Shimura! Minasan, sumimasen. Shimura no yatsu totsuzen nigedashite. Muri da! Yamete yaru! Taihun melihat live streamingnya di toilet, dia pun tertawa kecil, menganggap menggemaskan. Namun terjadi hal yang tidak terduga. Rupanya Hobin tidak kabur, dia menyemprotkan air dari kran ke Taihun. Tanpa menjawab pertanyaan Taihun, Hobin menyemprotkan air lagi, kali ini ke semua tempat. Hal ini dilakukan Hobin agar membuat permukaan lantai licin untuk menyegel pergerakan kaki Taihun. Tanpa teknik kaki, Hobin yakin bisa menang. Hobin pun maju dengan tackle. Rupanya tidak hanya tendangan, Taihun juga bisa pukulan, itu karena dia petarung jalanan. Satu serangan itu membuat Hobin oyong. Di sisi Jigsaw dia panik. Dia mengira hasil persiapan sebulan Hobin hanya segini. Baju Hobin dicengkram dan dia ditampar-tampar tak berhenti. Tamparan ini sangat berbeda dengan tamparan Pak Go. Pandangan Hobin terasa buram. Ketika Taihun hendak menampar lagi, Hobin duluan menyerang dengan calf kick. Hobin yang tidak tergelincir sewaktu menendang dikarenakan dia memakai sepatu anti-slip. Sepatu ini tidak akan tergelincir meski di dalam air sekalipun. Sebenarnya Hobin mau menyerah, tidak kuat menahan sakitnya, tapi memilih bertahan 3 menit demi Edson.
Habis melepas jam tangannya, Taehoon melepas pukulan lagi. Hobin heran kenapa Taehoon bisa melepas pukulan dengan cepat pada lantainya basah, harusnya terpeleset. Selain itu, Hobin merasa sangat berbeda sekali dengan Pak Go. Pak Go bisa dia hindari tapi Taehoon bisa menebak semuanya. Geol berkomentar di live, dia menjelaskan Taehoon yang bisa mengikuti gerakan Hobin itu karena Taehoon mengerti teknik step sehingga langkahnya bisa membuat lawan terpojok. Masa bodoh dengan itu, Hobin memilih melawan balik karena kabur juga tidak ada artinya. Meski pukulan Hobin tidak bisa digunakan karena pukulan Taehoon lebih cepat, tapi Hobin masih belum mau menyerah. Dia melepas tendangan sambil teriak menyebut nama tendangan lagi. Namun Taehoon menahannya bersamaan dengan melepas pukulan. Jisoo heran dengan Hobin selalu menggunakan teknik itu dan selalu teriak nama tekniknya sewaktu menyerang. Jisoo jadi beranggap apa jangan-jangan Hobin mau mengecoh Taehoon dengan pukulan sama seperti melawan Pak Go. Namun Hobin melakukannya dengan maksud lain. Dia kembali bergerak seperti mau melakukan calf kick. Tackle ini tidak sama seperti sebelumnya. Sekarang Hobin melakukannya dengan benar sesuai instruksi si ayam. Di mana memegang belakang lutut yang mana itu titik fokus yang vital dalam tackle. Lalu tarik. Nama tackle-nya adalah double leg tackle. Dengan teknik tersebut, Hobin berhasil menjatuhkan Taehoon. Double leg tackle. Menurut si ayam, jika berhasil melakukan tackle, kemungkinan menang sudah 50%. Hobin kemudian melakukan gerakan seperti meninju. Itu hanya tipuan karena si ayam melarang melayangkan tinju dalam kondisi begini. Sesuai instruksi si ayam, Hobin menarik kerah belakang Taehoon, menempelkan badannya erat-erat agar Taehoon tidak bergerak. Setelah itu meletakkan tangan yang satunya lagi, menggantikan tangan sebelumnya yang sebelum itu memegang bagian lain, sehingga seperti menyilang. Lalu Hobin mengerahkan tenaga seperti meremas. Kekuatan tangan Hobin ini berkat lama gelantungan di lemari. Kuncian ini memberikan tekanan pada arteri karatos lawan. Dikatakan lawan akan pingsan dalam waktu 10 detik. Hobin pun mulai menghitung mundur. Tapi setelah dilihat, Taehoonnya malah tersenyum. Rupanya kaki Hobin yang digunakan untuk mengunci Taehoon tidak sengaja terlepas karena Hobin tidak fokus. Taehoon jadi tahu ini pengalaman pertama Hobin melakukannya. Makanya tidak sadar. Taehoon pun dapat menonjol Hobin dan menendang sampai tempat pipis. Hobin sadar dia terlalu terbawa suasana saat mengeksekusi gerakan dan sehingga yang mendasar dilupakan. Dan ternyata Taehoon membiarkan dirinya terkena tackle tadi supaya dia bisa mengambil sepatu Hobin. Dengan Taehoon yang menggunakan sepatu anti-slip, jalan satu-satunya Hobin adalah kabur. Soalnya jika sampai Hobin terkena tendangan yang seberat 1 ton, maka Hobin akan berakhir. Yatto, ashiwaza ga tsukaeru na. Cerita mundur sedikit di sebuah restoran. Bonsong lagi menonton pertarungan Hobin. Di dekatnya ada Bomi yang bersikeras tidak mau menonton karena lagi marahan sama Hobin karena mengabaikannya semenjak waktu itu. Tapi sebenarnya dia sangat khawatir dan tertarik buat menonton. Di saat Bonsong mengatakan Hobin berhasil membalas, Bomi langsung melihatnya. Bonsong tahu Hobin membuat blunder dalam kunciannya. Seakan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, Bonsong mematikan HP-nya agar Bomi tidak melihatnya. Bonsong mengatakan sebaiknya Bomi tidak melihatnya. Hobin sekarang masih belum percaya teknik yang dia andalkan malah dijadikan untuk mengambil sepatunya. Hobin jadi merasa kerja kerasnya selama ini sia-sia. Hobin merasa dia tidak ada harapan lagi. Hobin berlutut, kepalanya tertunduk. Dengan suara yang lunak meminta maaf pada viewersnya. Jisoo bersuara, teriak, tidakkah Hobin butuh uang? Hobin mengingat perkataan si ayam yang bilang taekwondo bisa mengeluarkan kekuatan sesungguhnya menggunakan kedua kaki. Berdasarkan info dari Jisoo, Taehoon dominan di kaki kanan. Sekarang Taehoon menggunakan sepatu slip di kaki kanan, yang berarti dia akan menendang dengan kaki kiri. Dengan keuntungan itu, Hobin yakin dia bisa menggunakan tackle lagi dan menyelesaikan dengan cross choke yang benar. Tidak disangka kaki Taehoon sudah berada di depan matanya, sedangkan jaraknya dengan Taehoon terasa jauh baginya.
Meski hanya terkena tendangan kaki kiri, tapi itu sangat terasa sakit bagi Hobin, sampai membuatnya sulit bernafas, kepala kosong, dan penglihatan jadi buram. Karena itu, dia tidak tahu harus melakukan apa lagi, sehingga menyerang asal. Taihun tahu kaki dominan Hobin adalah kaki kanan, maka dari itu dia melumpuhkan kaki kanan Hobin. Taihun menahan tendangannya tadi agar membuatnya tidak sampai patah. Jisai tidak tega lagi melihat Hobin. Dengan berlinang air mata meminta Taihun buat berhenti. Namun Taihun malah melepas tendangan mematikan taekwondo yang bernama Dwi Chagi atau back kick. Dari serangan itu, Hobin tersender tidak berdaya di dinding. Taihun mendekati Hobin sambil menoel-noel tubuh Hobin. Dia memberitahu kalau Hobin beruntung jika tadi itu kaki kanannya Hobin bakalan mati. Setelah itu dia meminta YouTube ke Jisai sesuai janji, serta Jisai sendiri sebagai kameramen. Jisai terkejut, dia meminta berhenti sampai memohon. Dia berkata begitu bukan pada Taihun tapi Hobin yang bangkit kembali dengan mata kosong. Ini berkat latihannya selama ini, antisipasi jika sampai kena Dwi Chagi. Hobin berdiri di pintu kloset dan berkata, cara orang biasa menang melawan petarung taekwondo. Jisai tidak ingin Hobin dipukuli lagi, bisa-bisa Hobin mati. Dia teriak menyuruh Hobin buat berhenti dan menanyakan apa uang sepenting itu buat Hobin. Kenapa melakukannya sampai sejauh ini? Ini bukan demi uang, tapi untuk Jisai. Tapi Hobin tidak mau mengungkapkannya. Taihun dari awal sadar Hobin yang membuatnya bertarung di toilet agar membuatnya tidak bisa menggerakkan kaki karena tempat sempit. Taihun menanyakan apakah Hobin yakin menang berdiri di situ. Dengan tekad yang kuat, Hobin mengatakan benar. Taihun pun melepas Dwi Chagi lagi. Hal yang dilakukan Hobin membuat orang-orang tercengang. Dia bisa menghindarinya dengan bergelantungan. Karena itulah dia berlatih bergelantungan selama ini. Setelah itu dia masuk ke tubuh Taihun, mengaitkan kakinya. Hobin melanjutkan dengan kuncian menyilang seperti tadi. Kali ini sempurna. Munsung dapat melihat kuncian yang sekarang berbeda dengan yang tadi. Ini sempurna. Nama kunciannya baseball chalk. Bomi pun senang melihatnya. Bagi Taihun, Hobin hanyalah manusia lemah, tapi tidak disangka malah membuatnya tidak berdaya dan dipermalukan. Sama seperti waktu dulu, saat dia pertama kali merasakan yang namanya kekalahan. Sama seperti dulu, dia melakukan tap out. Bagi petarung itu hal yang paling memalukan, karena sama saja menganggap kekalahan di hadapan penonton. Namun karena Hobin yang seorang amatir ditambah adrenalin yang lagi tinggi, dia tidak menyadari kalau Taihun melakukan tap out dan tidak mendengar suara Jisai yang menyuruh berhenti. Hanya mendengar suara si ayam yang bilang pertarungan jalanan berbeda dengan di atas ring. Jangan sampai lengah hingga lawan tidak sadarkan diri. Makanya dia hanya menghitung sampai 10. Sampai 10, barulah dia melepaskan Taihun. Taihun bermimpi mengenai dia yang kalah setelah menerima baseball chalk. Waktu itu Taihun sangat tercengang karena itu kekalahan pertamanya. Ditambah MC-nya mengatakan apa taekwondo punya batasan dan tidak berguna di MMA. Yang mengalahkannya itu rupanya Munsung. Tiba-tiba dia sadar kembali melihat Hobin dan Jisai lagi memijit kakinya. Sebenarnya Jisai mengajak tinggalkan saja, tapi Hobin tidak mau membiarkan seorang yang pingsan begitu saja. Taihun mencekik leher Hobin dengan ekspresi yang sangat marah mengatakan apakah Hobin mau dibunuh. Hobin mengatakan dia khawatir, lalu memberikan jam tangan Taihun yang dia pungut, bilang kalau ini sepertinya penting buat Taihun. Taihun pun jadi tenang kembali. Setelah itu dia pergi, mengaku kalau kalah, tapi memperingati jangan muncul lagi di hadapannya. Di akhir live streamingnya, mereka melakukan iklan produk body spray. Wah, ini
Terakhir baru teriak kemenangan. Pertarungan dengan Taehoon malamnya diedit oleh Geol. Video yang diedit Geol itu viewernya mencapai lebih dari 3 juta. Subscribernya naik ke 190.000. Hobin melakukan pose terima kasih dan meletakkan produk iklan di dekatnya. だが、この時の俺はまだ知らなかった。この動画が悲劇を招くことになろうと。